Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 13 Juni 2026. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, kiranya senantiasa sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Marilah kita mulai segala kegiatan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu menundukkan kepala memohonkan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, kami mohon tuntunlah kami dalam firman-Mu yang akan kami dengar bersama supaya kami boleh semakin lagi menjadi orang-orang yang hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 15 yang berkata kepada kita demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Renungan hari ini diberi judul Astungkara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Bali kita sering mendengar kata Astungkara. Secara sederhana, dari bahasa Sanskerta kata ini bermakna harapan, semoga atas kehendak Tuhan. Saya juga teringat pada salah seorang anggota majelis yang selalu berkata, jika Tuhan menghendaki dalam setiap rencana yang akan dilakukan. Nah, jika direnungkan lebih dalam, makna Astungkara ini memiliki kedekatan dengan nasihat Yakobus, jika Tuhan menghendakinya. Sayangnya, banyak orang memahami kalimat ini hanya sebagai sebuah ungkapan sopan atau sekedar tambahan agar terlihat religius ketika membuat rencana. Seolah-olah manusia tetap menjadi pengendali atas hidupnya. Tuhan hanya diminta menyetujui agenda yang sudah dia susun. Yakobus sedang menggugat cara berpikir ini. Yakobus tidak sedang berbicara tentang ketidakpastian masa depan saja, tetapi tentang ilusi kendali yang sering menguasai manusia. Di zaman Yakobus, para pedagang bisa merencanakan perjalanan bisnis hingga bertahun-tahun ke depan. Mereka menentukan kota tujuan mereka, lamanya mereka tinggal, keuntungan yang akan mereka peroleh. Yang jadi masalah bukan perencanaannya, melainkan keyakinan bahwa masa depan itu sepenuhnya berada dalam genggaman mereka. Karena itu, Yakobus tidak berkata, jangan membuat rencana, tapi mengingatkan agar setiap rencana ditempatkan di bawah kedaulatan Allah. Frasa, jika Tuhan menghendaki, itu bukanlah penutup kalimat, melainkan pondasi dari cara hidup kita. Dalam kehidupan kita hari ini, ilusi kendali itu semakin kuat. Kita punya kalender digital, aplikasi untuk mengatur keuangan, kecerdasan buatan, prediksi cuaca, berbagai macam teknologi yang membuat hidup kita terasa lebih pasti. Tapi kenyataannya, baru satu berita tentang krisis ekonomi, satu hasil pemeriksaan kesehatan, satu peristiwa tidak terduga memporak-porandakan seluruh rencana yang sudah kita susun rapi. Yakobus mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa masa depan ini bukanlah milik kita. Bukan berarti pasif atau fatalistis, melainkan rendah hati. Kita bekerja sungguh-sungguh tetapi tidak menyembah rencana kita sendiri. Hidup bukan semata-mata hasil kemampuan, kecerdasan, atau kerja keras kita. Ada tangan Tuhan yang bekerja di balik semua yang terjadi. Karena itu, mengucapkan jika Tuhan menghendaki bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengakuan bahwa setiap kita memang bukan Tuhan. Kita hanyalah peziarah yang berjalan dari hari ke hari dalam penyertaannya. Setiap pagi kita membuat rencana, setiap malam kita menyerahkan kembali semuanya ke dalam tangan Tuhan. Astungkara bukan hanya sekedar kata syukur. Astungkara adalah sebuah keyakinan. Tuhan, aku akan melangkah dengan setia, tetapi Engkaulah yang menentukan arah akhirnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, ajar kami untuk merencanakan hidup kami dengan bijaksana, dengan tidak terjebak dalam kesombongan seolah-olah kami mampu mengendalikan segalanya. Mampukan kami untuk
berkata jika Tuhan menghendaki, dan kami menyerahkan masa depan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.